harus berani untuk ngomong, harus berani untuk mengungkapkan. Tapi kita tahu apa yang kita omongin gitu. Berani tapi jangan bodoh gitu. Be brave but don't stupid. Jadi kamu boleh untuk berani tapi jangan bodoh juga gitu. Kita harus tahu juga apa yang saya gitu Agustin. Di sini saya akan mencoba mengungkapkan atau mengeluarkan pendapat pribadi saya mengenai Omnibus Law yang pastinya pasti ada kekurangan dan banyak kekurangan dan juga mungkin akan ada kritikan. Tapi maksud dan tujuannya adalah lebih kepada supaya masyarakat luas atau orang yang melihat ini bisa melihat dari dua sudut pandang. Apa tujuan dikeluarkannya Omnibus Law ini dan apa aja yang mungkin pasal-pasal ini atau bahkan memang pasal-pasal ini merugikan sebagian banyak orang. Jadi supaya kita bisa melihat dari dua sisi, gak hanya dari sisi negatifnya aja. Sebenarnya pertanyaan dari pribadi Agit lebih kepada sebenarnya kepentingan mana yang saat ini sedang diperjuangkan, kebutuhan siapa yang saat ini sedang lebih jauh. Kita harus tahu dulu nih apa itu Omnibus Law. Jadi secara garis besar yang kita tarik tuh Omnibus Law itu semacam kayak ada banyak nih peraturan-peraturan yang ada, nah terus digabungkan untuk menjadi satu peraturan yang nantinya ditetapkan dan harus ditaati kayak gitu. Alasannya kenapa sih harus ada Omnibus Law? Ada 3 fungsi sebenarnya kenapa Omnibus Law itu dilakukan. Pertama adalah supaya nggak ada peraturan yang tumpang tindih. Misalnya kita tahu kayak usia dewasa di KUH Perdata tuh 21 tahun, tapi di undang-undang yang lain 17 tahun. Itu salah satu bentuk tumpang tindih yang mungkin ditakutkan dan menjadi solusinya yaitu Omnibus Law. Selain tumpang tindih adalah kedua, lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan peraturan yang ada. Dan yang ketiga, menghilangkan ego sektoral. Maksudnya kayak sektoral A pengennya apa, B pengennya apa, jadi sesuai undang-undang itu beda-beda. Nah, makanya digabungkan menjadi satu peraturan. Tapi yang menjadi masalah adalah undang-undang yang sekarang disahkan itu ada beberapa pasal yang mungkin kurang berkenan bagi sebagian orang. Dan bahkan mungkin banyak orang yang tidak setuju akan pasal tersebut. Apa aja sih isu yang banyak beredar itu adalah bahwa isu uang pesangon dihilangkan. Sebenarnya di dalam peraturan yang baru pun uang pesangon tidak dihilangkan tapi dikurangi. Yang asal jatahnya untuk 35 kali dari gaji jadi 25 kali. Menggunakan sistem UMK, UMR dan UMP, tapi sekarang ditetapkan menggunakan sistem UMP yang pada dasarnya kita ketakutan akan kayak nilainya itu lebih rendah ketimbang gaji sebelumnya. Wajar sih karena kayak UMP itu didasarkan pada provinsi bukan lagi kota atau kabupaten. Tapi peraturan tersebut pun tidak sepenuhnya saklek oke, UMP enggak kok gitu. Ada juga pasalnya ini nanti ditunjukkan kalau itu tuh merujuk bahwa ketika UMP itu di bawah dari kebutuhan masyarakat atau buruh tersebut, perusahaan tetap harus memberikan gaji UMP gitu. Jadi kayak misalnya nih, aku kerja dan terus aku digajinya di bawah UMP. Nah, itu tuh nggak boleh. Perusahaan harus minimal memberikan aku gaji itu UMP. Upah buruh itu dihitung berdasarkan waktu dan satuan hasil. Itu sih sebenarnya di undang-undang sebelumnya juga tertera kayak gitu. Jadi kayak berdasarkan waktu, jadi kayak berapa jam dihitung kerjanya berapa dapatnya, ataupun satuan hasil ketika proyeknya udah beres baru dibayar kayak gitu. Selain itu juga mengenai hak cuti hilang, sebenarnya nggak hilang, hak cuti itu ada, cuma mungkin kalau dulu lebih klasifikasi gitu, maksudnya dalam artian kayak misalnya dia ada cuti haid atau dan lain hal. Tapi pada kenyataannya di peraturan sebelumnya pun ketika udah ada peraturan mengenai perempuan boleh untuk dapat jatah haid 1 atau 2 hari pertama, tapi pada kenyataannya di perusahaan pun tidak dilakukan dan tidak bisa diklaim gitu, karena kita tahu bahwa kayak pengusaha mempunyai kewenangan lebih ketimbang kita sebagai pekerja. Nah, satu lagi nih isu yang paling banyak beredar itu adalah kayak bisa mem-PHK kapanpun dan sewenang-wenang. Itu nggak benar sih, karena pada peraturan yang baru pun PHK itu bisa dilakukan, tapi tidak langsung kayak kamu di PHK, nggak kayak gitu. Tapi ada juga penjelasan mengenai bahwa sebelum di PHK kita harus dulu berunding atau mediasi atau dipatrin antara pekerja, serikat pekerja juga perusahaan kayak gitu. Dan ketika tidak memenuhi kesepakatan yang ada atau tidak menemukan jalan tengah, maka dilanjutkan ke pengadilan industrial kayak gitu, atau lebih tepatnya ke proses pengadilan penyelesaian perselisihan industrial kayak gitu. Selanjutnya adalah tenaga kerja asing boleh
untuk kerja di Indonesia dengan bebas. Sebenarnya nggak juga, karena ada syarat-syarat dan klasifikasinya. Itu udah tertera di undang-undang, nanti coba lagi tunjukin pasal-pasalnya. Jadi sebenarnya banyak banget keresahan itu dari undang-undang ketenaga kerjaan atau undang-undang cipta kerja. Tetapi pada kenyataannya apa yang berada di masyarakat tidak karena itu. Kita sebagai masyarakat harus mau untuk membaca dan mengawasi jalannya pemerintahan atau peraturan yang ada. Dengan berbagai cara pun itu bisa dilakukan. Misalnya yang saat ini terjadi adalah demo. Agita pribadi tidak mempermasalahkan demo itu, bahwa kayak demo adalah bentuk demokrasi Indonesia untuk mengeluarkan aspirasinya. Itu nggak salah, tapi itu akan menjadi salah ketika cara berdemokrasinya dengan merusak fasilitas misalnya, atau bahkan menimbulkan korban. Itu bukan hal yang baik untuk dilakukan, dan itu bukan solusi. Apa sih solusinya yang bisa kita tawarkan gitu, sebagai mungkin kalau kita sebagai kayak masyarakat biasa, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus bisa mengawasi jalannya peraturan ini, apakah benar dilaksanakan dengan benar ataupun enggak. Kedua, kalau memang kita tidak sepakat dengan peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah, kita bisa melakukan judicial review ke MK. Jadi maksudnya apa sih judicial review itu? Judicial review itu lebih kepada kayak mengkaji undang-undang terhadap undang-undang di atasnya. Tapi kalau kitanya mengkajinya ke MK atau Mahkamah Konstitusi, lebih kepada mengkaji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hanya dikaji. Ya gitu, dan pada akhirnya mungkin pasal-pasal tersebut bisa dibatalkan. Dan sebenarnya siapapun bisa melakukan judicial review, karena syarat di peraturan Mahkamah Konstitusi pun yang bisa melakukan judicial review adalah pertama, perseorangan, yang kedua, masyarakat adat atau masyarakat secara luas, ataupun ketiga, lembaga negara, dia bisa melakukan judicial review. Ataupun mungkin cara-cara yang sekarang saat ini dilakukan adalah dengan berdemo. Itu mungkin cara agar menyadarkan masyarakat yang satu dengan yang lain agar lebih terbuka lagi untuk kayak bisa mengawasi jalannya peraturan ini gitu. Cuman yang disayangkan adalah ketika demo menimbulkan kerusuhan, korban, atau bahkan fasilitas negara yang rusak, itu bukan demo atau berdemokrasi yang baik gitu, karena itu akan merugikan negara juga pada akhirnya. Sedangkan kayak kita tahu fasilitas negara juga dibiayainya salah satunya dari siapa? Dari kita juga yang membayar pajak dan lain hal. Maksudnya kita membayar pajak, iuran-iuran yang lain tuh demi negara kita juga, dan akhirnya kita merusak gitu. Itu hal yang kayak tidak disarankan dan jangan sampai kayak gitu. Terus banyak juga orang-orang yang ikut demo hanya karena dia pengen ikutan aja dan pengen tahu kayak gimana sih demo tuh gitu. Ikut rame-ramean atau kayak hanya sekedar untuk kebutuhan konten, itu kurang sih. Karena kayak ketika kita berdemo, kita harus tahu apa yang sedang kita perjuangkan, apa sebenarnya goals yang pengen kita dapat kayak gitu. Ketika tidak sesuai, ya lebih baik jangan berdemo tapi melakukan cara lain. Karena Najwa dia tuh bilang kalau kita tuh harus berani untuk ngomong, harus berani untuk mengungkapkan, tapi kita tahu apa yang kita omongin gitu. Begitupun dalam hal ini, kita boleh menyampaikan pendapat kita atau aspirasi kita kepada pemerintah, tapi kita tahu apa yang sedang kita omongin. Gimana kita tahu? Ya kita pahami dulu isinya itu apa gitu. Ketika kita tahu, oke, boleh kita berkomentar dengan hal-hal yang dengan bahasa yang sopan dan baik. Yang ingin sampaikan adalah kepada masyarakat luas ataupun kepada para pelajar yang saat ini melihat video ini, semoga kalian bisa lebih memahami apa itu Undang-Undang Omnibus Law ini, juga bisa membaca dan apakah benar-benar merugikan ataupun tidak. Jangan sampai kalian hanya menelan bulat-bulat informasi yang ada yang hanya bisa menimbulkan perpecahan kayak gitu. Kalau untuk dari sisi Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin memang ada beberapa kerugian bagi buruh, tapi itu dapat kita perjuangkan mungkin salah satunya melalui judicial review. Ataupun bagi kalian yang sedang berdemo, lakukan cara kalian tapi dengan benar dan tidak melanggar peraturan. Semoga hasil kalian itu berdampak dan berpengaruh juga, dan terima kasih sudah memperjuangkan hal tersebut. Pejabat negara memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing, termasuk DPR, ialah mewakili rakyat. Tetapi apakah dengan dikeluarkannya dan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law ini sudah mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat? Bukankah peraturan yang ada di Indonesia itu dikeluarkan
keluarkan berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan